Kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain, namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Ini nasihat sebenarnya untuk kamu jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah terpengaruh oleh komentarnya orang, pandangannya orang terhadap dirimu. Kamu punya jati diri sendiri, tidak apa-apa. Orang ngomong apa aja, tidak usah terpengaruh. Logikanya orang itu lebih mencintai dirinya sendiri. Berarti apa? Lebih dengarkanlah pandanganmu sendiri. Jangan mudah tertipu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang, aku harus tetap menjadi Zamrud dan mempertahankan warnaku. Ini urusannya jati diri. Hidup sama orang lain, ya, toleran, ya, tapi jati diri jangan hilang. Kamu punya identitas sendiri. Terus nasihatnya Markus, ya, awas ya, kamu jangan merendahkan dirimu sendiri. Teruslah rendahkan dirimu, wahai jiwa, maka segera peluangmu untuk mendapat kehormatan akan lenyap. Lama-lama identitasmu hilang dan kamu tidak akan dihargai orang. Setiap orang punya satu kehidupan. Milikmu sudah hampir habis gara-gara kamu singkirkan terus, kamu sisihkan terus identitasmu. Dan engkau tidak memperlakukan dirimu sendiri secara hormat, engkau malah mempercayakan kebahagiaanmu pada jiwa-jiwa yang lain. Ini tuntunan untuk kita tegas pada diri sendiri. Kalau pagi hari engkau bangun, biar cara mikirnya positif, kamu kan biasanya masalahmu itu kan berhubungan dengan orang lain. Katanya Markus, pagi hari engkau bangun, bilanglah pada dirimu, orang-orang yang berhubungan denganku hari ini, ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki. Mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sepertiku. Bukan sama dalam hal darah dan kelahiran, namun sama-sama memiliki akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas marah pada mereka atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan, dan mata, sebagaimana dua baris gigi atas dan bawah. Saling menghalangi itu tidak alami. Demikian pula saling marah dan saling membelakangi. Itu nanti hidupmu nyaman. Akan ketemu orang yang bikin kamu mangkel, bikin kamu jengkel, bikin kamu benci, pasti. Tapi ingatlah bahwa mungkin kejelekan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak sadar. Sementara kamu sekarang sadar. Dan diingat juga bahwa orang lain itu punya kualifikasi sama persis kayak dirimu, yang tidak pantas untuk kamu benci. Dan jangan takut, mereka tidak akan bisa membuatmu kotor kalau kamu sendiri tidak mengotori jiwamu. Nah, ini nanti kamu jadi mantap. Kalau ini nanti panjang kamu baca lagi. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau malas bangun, katakan pada dirimu, aku harus bekerja sebagai manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja, sebagaimana tugas kelahiranku. Ayo bangunkan maunya itu, kerjalah. Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan mereguk kehangatan? Terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat, namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya.
membuat harmoni dunia terjaga sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga? Jawabnya Markus, setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum. Dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam 9. Ya, ya. Ndak ono jam 9. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu. Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya? Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Ini filsafat bangun tidur. Ya. Biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah 10 menit, 10 menit sudah bunyi, 10 menit lagi, bunyi lagi, 10 menit lagi. Ning ya ora tangi-tangi. Oke, ayo merayakan hidup. Senanglah, bahagialah dalam hidupmu. Ojo kokean sumpek. Tadi rumusnya sudah banyak. Hidup kita kan sesuai yang kita pikirkan. Saat engkau bangun pagi, katanya Markus, pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, iso ngaji filsafat, iso sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Loh iya kan? Loh istimewa, loh alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan? Setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun. Tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak tergantung dirimu. Maka bersyukurlah. Begitu bangun kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir, itu kenikmatan luar biasa, bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu, kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Nah, rayakanlah hidupmu. Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus. Ya, yo, hidup kita ini menyenangkan kok. Oke. Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu. Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu dan lakukan dengan sepenuh hatimu. Hidupmu akan nyaman. Dapat apa saja diterima, dinikmati. Makan di angkringan, dinikmati, ya enak. Ada yang ngeraktir di restoran, alhamdulillah, ya lumayan enak. Semuanya enak, mana sih yang tidak enak, apalagi kalau ditraktir. Jadi bersama siapapun dinikmati, nggak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya, jahat silahkan jahat, tapi kan nggak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu pingin, saya pinginnya teman itu baik semua, Pak, sama saya peduli semua, itu mimpi, nggak mungkin. Ya kan? Kalau dihitung teman yang peduli sama kamu, sama yang cuek, insya Allah lebih banyak yang cuek. Loh, tapi kalau ketemu senyum itu basa-basi.
Ya, setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi rayakanlah hidupmu, jangan terlalu sumpek. Nah, kalau ini pendidikan diri. Rumusnya pendidikan diri itu be tolerant with others and strict with yourself. Saya tulis ini besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik. Banyak orang yang toleran dengan dirinya sendiri, kemudian strict dengan orang lain. Kalau sama dirinya sendiri dimaafkan terus. Dicarikan alasan, dicarikan dalih. Tapi begitu sama orang lain, kakunya luar biasa. Orang lain tidak boleh keliru, tidak boleh minta maaf, tidak boleh. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana saling balas-membalas. Terbalik, harusnya kita toleran terhadap orang lain dan strict terhadap diri kita sendiri. Jangan dibalik. Jangan memimpikan apa yang tidak engkau miliki. Namun akuilah anugerah atas apa yang engkau miliki, lalu bersyukurlah sambil mengingat, tulisannya salah itu. Sambil mengingat betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang, kalau engkau tidak memilikinya. Kamu pegang HP, syukurilah. Tidak usah mimpi pegang HP yang lebih mahal dengan kualitas lebih baik, kamu punyanya HP ini. Mikirnya dibalik. Seandainya HP kayak gini saja aku tidak punya, aku mesti mati-matian ingin beli HP yang kayak gini. Loh. Punya pacar kok tidak terlalu cakep. Mikirnya juga begitu. Kalau kamu mikir, kok nyari yang lebih cakep lah, kamu mimpi. Mikirnya dibalik. Seandainya yang kayak gini saja aku tidak dapat, mesti aku ngejar-ngejar yang kayak gini juga. Nanti kamu jadi bersyukur. Gitu loh. Iya, mikirnya dibalik. Itu membuat kamu bersyukur. Kuliah dapat nilai C misalnya. C kan batas minimal kamu lulus. Itu kan, aduh kok tidak dapat A ya. Oh itu kamu akan sumpah. Kenapa kamu mimpi yang kamu tidak punya. Mimpinya itu seandainya aku dapat E, aku mesti akan mengejar-ngejar seandainya dapat C pun cukup. Nah itu kamu lebih bahagia. Gitu. Makan kok cuma dengan tempe saja, tidak ada yang lain. Nah, itu mikirnya kamu jangan ayam. Tapi mikirnya seandainya adanya cuma nasi, mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang. Itu jadinya kamu bersyukur punya tempe itu. Itu caranya merayakan hidup. Kalau tidak begitu, kamu akan sumpek terus. Dan ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun engkau inginkan. Kamu supirnya, kamu penguasanya hidupmu. Mau jalan, ayo jalan. Mau istirahat, istirahat. Tidak usah terkejar, nggak usah dikejar-kejar oleh ambisi, dunia, keterikatan dengan yang lain, yang macam-macam yang bikin repot. Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Engkau yang menguasai hidupmu, kapanpun ingin berhenti, saat ini juga kamu bisa. Ingin tidur sekarang boleh, istirahat sekarang boleh. Terus, jangan pernah khawatir tentang masa depan. Apalagi di usia-usia teman-teman ini kan biasanya pikirannya masa depan, besok kawin sama siapa, kerja di mana. Kamu kan khawatir itu. Engkau akan bertemu dengannya kalau memang harus. Dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi bekalmu menghadapi masa kini. Dulu waktu kamu SMA atau SMP, mikir kuliah, wah bisa ndak ya aku kuliah? Kuliah hari pertama kamu takut. Begitu dijalani kan kamu bisa. Besok juga begitu. Gak usah khawatir. Bisa ndak ya aku dapat kerja? Bisa ndak ya aku kawin? Bisa ndak ya punya anak? Iso. Nggak usah khawatir, pasti bisa. Kekhawatiran-kekhawatiranmu dulu, sekarang kamu jalani kan ya ternyata juga bisa. Nggak ada yang
di luar kuasamu kalau tentang hidupmu. Makanya jangan galau dengan masa depan. Wong masa depan kayak tadi itu di luar jangkauanmu hari ini. Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Maka hidup itu rumusnya simple, receive without conceit, release without struggle. Kalau dapat sesuatu, terimalah tanpa harus membanggakan diri, membesarkan diri. Kalau harus kehilangan, lepaskanlah tanpa harus merasa sedih, mati-matian, sumpah. Jadi receive without conceit, release without struggle. Biasa saja. Hidup kehilangan sesuatu biasa. Wong dulu juga tidak punya, terus punya, sekarang hilang. Kalau dapat sesuatu, alhamdulillah, tapi ya tidak harus sombong. Kalau kamu bisa kayak gini, hidupmu nyaman. Kalau ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun kau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu. Apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya, Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuh. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak. Kamu harus hidup bareng orang lain, mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok enggak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi, sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan berdua, kok ya males mandi, sudah kamu nasihati tetap males mandi. Solusinya apa? Kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi. Jadi rumusnya simple. Jadi kalau kamu tidak tahan terus, sementara dia tidak berubah-berubah, kamu akan hidupmu tersiksa terus. Coba kok dia tidak berubah-berubah, kamu tidak menguasai perubahan dia. Yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu. Lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia. Ya doakan saja dia bisa berubah. Tapi kalau tidak, kamu kuat hidup bersamanya. Kemudian lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika engkau memecah belah dirimu, sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini maksudnya, kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi, orang Indonesia ini kok tambah tidak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain, meskipun mereka melakukan banyak kesalahan, adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar. Berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng. Ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati, maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah, mereka tidak benar-benar menyakitimu.
dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka, meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela. Jadi kalau ada orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Pak, nanti kalau saya dibohongi orang, bohong itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercela. Itu aja. Saya bawa quote terakhir, engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Ini nasihat untuk kita hari ini ya. Tidak ada yang nyuruh kamu tiap hari posting, tiap hari bikin status, tiap hari ngomentari statusnya orang lain. Engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Tidak berpendapat itu sah. Tidak perlu selalu susah payah atau membebani jiwamu dengan segala sesuatu yang tak dapat engkau kuasai. Hal-hal tersebut tidak membutuhkanmu untuk menilainya. Tidak usah gaya dikit-dikit. Menurut saya, tokoh itu ngapain? Emangnya komentarmu yang mendengar siapa? Hal tersebut tidak butuh penilaianmu. Ngapain kamu capek-capek? Engkau punya pilihan untuk tidak usah berpendapat. Leave them alone. Mereka punya penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Terkecuali suaramu berpengaruh didengar, baru ngomonglah. Tapi kalau tidak, cari yang lebih esensial untuk hidupmu, untuk dikomentari dan dibahas. Itu nasihatnya Markus. Hari ini banyak orang yang bukan wilayahnya, tidak seharusnya dia menilai, mengomentari. Ikut menilai, ikut mengomentari sehingga kacau semuanya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa. Leave them alone. Biarkan yang bertanggung jawab yang ngurusi. Ya, biasanya yang membuat kita banyak terhenti untuk melakukan kebaikan adalah takut mati. Was-was, takut mati ini sering mengganggu kita. Katanya Markus sekali-sekali gini deh rumusnya. Saat kamu melakukan apapun yang membuat kamu senang, coba berhenti sebentar. Apa gara-gara ini? Gara-gara khawatir tidak punya ini atau tidak melakukan ini, aku takut mati. Seberapa pentingnya sih yang saya lakukan ini? Seberapa baiknya sih yang aku miliki ini? Setiap kali melakukan itu, coba berhenti sebentar. Nah, ini untuk meminimalisir rasa takut mati. Kira-kira kalau tidak ada ngaji filsafat, ini kan tidak apa-apa toh. Ngapain sih harus tak gendoli sampai takut mati misalnya. Nanti kalau saya tidak ada yang mimpin ngaji sopo, ngapain sampai mikir ke sana. Wong ini tidak ada juga tidak apa-apa. Kalian kalau tidak ada ngaji kan malah santai. Tidak ada beban untuk datang ke sini, bisa diganti yang lain. Tapi kadang-kadang yang tidak harus menggendoli, mengikat hidup kita, jadi mengikat. Kuliah misalnya, kamu kan diikat sedemikian rupa oleh dunia yang namanya kampus dan kuliah. Apa iya sih hidupmu wajib ada kuliahnya, wajib di kampus? Simba-simbamu dulu kuliah sekolahnya cuma sampai SD, SR, ya sukses, sawahnya luas. Bisa nguliahkan anak cucunya. Apa wajib harus ada itu? Apa wajib sih harus punya rumah, punya mobil, punya itu? Itu caranya untuk menenteramkan hati dari rasa takut akan mati. Karena nasihat terbaik itu kan mati. Begitu orang ingat mati, bukan takut mati, maka kemungkinan besar dia akan mudah untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup sesudah mati. Mempersiapkan diri melakukan kebaikan-kebaikan.
Kemudian ada lagi perspektif tentang penderitaan. Dulu pernah kita bahas dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau tadi ada pandangan penderitaan itu sebagai hakikat hidup, ada pandangan penderitaan itu sebagai akibat perbuatan, ada yang menjadikan penderitaan sebagai jalan untuk membersihkan diri. Kalau menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup, tapi sifatnya sementara, silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini yo kadang senang, yo kadang susah. Wajarnya hidup seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus, dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita sedang senang, katanya Ki Ageng Suryo Mentaram, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin cita-citanya A, sekarang A sudah tercapai, kan kita tidak diam di situ, nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi tidak masalah, kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur terus mungkret. Mungkret itu menyusut. Menyusut itu jadinya terus begini, tidak apa-apalah, dapat A saja sudah cukup kok. Kita syukuri saja yang A tadi. Itu namanya mungkret. Orang hidup itu selalu begini, gitu. Jadi antara mulur sama mungkret. Keinginan itu selalu silih berganti. Kalau terpenuhi senang, tidak terpenuhi terus susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia senang lagi. Tapi terus menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang mulur, kadang mungkret. Kadang mengembang, kadang menyusut. Itulah hakikat hidup. Kalau kita menolak juga tidak bisa. Ya kadang senang, kadang susah. Ada senangnya, ada susahnya. Yang tadinya kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi. Tapi begitu tidak terpenuhi kan kita terus mungkret. Menyusut keinginannya. Akhirnya kita senang lagi. Misalnya, kita menuju gimana caranya biar cepat lulus kuliah. Begitu lulus kan senang, keinginannya tercapai. Tapi setelah senang wisuda kan ada keinginan tambahan lagi. Misalnya, ingin dapat pekerjaan. Ini dapat kerjaan kok susah, ya. Sudahlah, disyukuri dulu yang lulusnya ini tadi. Sebelum menginginkan yang lain. Setelah bersyukur kan bahagia. Setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi penderitaan itu keniscayaan hidup. Tapi jangan khawatir, hidup ya ndak menderita terus. Ada senangnya, ada susahnya. Keinginan itu ya tidak terpenuhi semua. Tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya senang. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, senang lagi. Begitu terpenuhi, senang. Setelah terpenuhi, keinginannya tambah. Akhirnya susah lagi. Itulah hidup. Kita sadari ini, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah.
Karena ternyata apakah senang, apakah susah, itu ya sudah keniscayaannya hidup. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teorinya Ki Ageng Surya Mentara ini, jadinya simpel. Ya memang begitu itu hidup. Kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita terpenuhi, kadang ya tidak terpenuhi. Tidak perlu dibikin wow. Kita lanjutkan. Ada lagi saya bawa konsepnya Taoisme. Taoisme punya konsep yang khas juga tentang penderitaan. Tahu melihat, itu saya bawa beberapa ayat dari kitab sucinya Taoisme. Jadi Lao Tzu menyatakan yang pertama, kekayaan dan kemuliaan apabila dijadikan kebanggaan akan mendatangkan penderitaan. Jadi kekayaan itu hasil kerja kita, kemuliaan itu posisi kita di tengah masyarakat karena perilaku kita, kekayaan sifatnya materi, kemuliaan sifatnya non-materi. Cuma ini kalau kita jadikan dasar identitas kita yang kita banggakan, akhirnya hanya akan melahirkan penderitaan. Kita akan susah karena itu. Jadi jangan terikat, jangan melekat dengan kekayaan dan kemuliaan. Kita akan kecewa. Kekayaan apalagi lebih mudah habis, lama-lama dia habis. Kalau kebanggaan kita dasarnya kekayaan, pada saatnya kita akan sangat kecewa ketika kekayaan itu habis atau kekayaan itu mendorong kita ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemuliaan juga begitu. Kemuliaan itu sangat tipis, bahkan kemuliaan itu kan posisi kita di tengah masyarakat. Dan masyarakat itu bisa mudah sekali mencabut kemuliaan yang kita sandang dalam persepsi mereka. Ada orang yang begitu alimnya puluhan tahun tapi melakukan sedikit kesalahan, satu saja kesalahan, kemudian hancurlah kemuliaan, hancurlah nama baik itu. Kalau dia hanya menggantungkan pada kekayaan dan kemuliaan, maka penderitaan yang dia rasakan akan luar biasa. Itu maksudnya tahu. Maka katanya tahu, seorang bijaksana setelah melakukan pahala bagi dunia lalu mengundurkan diri. Inilah justru yang sesuai dengan jalan tahu. Jadi menurut Taoisme, sudahlah ayo lakukan kebaikan. Ayo melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia ini. Setelah itu tidak usah menuntut apa-apa, tidak usah membanggakan apa-apa. Inilah jalan tahu dan inilah yang aman. Kalau kita tidak menginginkan apa-apa, ya tidak akan dikecewakan oleh apa-apa. Bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan isinya, tetapi tidak menganggap sebagai miliknya. Jadi belajarlah dari alam. Alam itu memberikan banyak untuk kita, berkontribusi, memberi manfaat besar untuk hidup kita, tapi alam tidak pernah merasa bahwa karya itu, produk itu adalah haknya. Nah, jadi alam akhirnya lebih stabil, lebih harmoni. Dilakukan kebaikan, lakukan kebijaksanaan, lakukan banyak hal yang bermanfaat untuk dunia. Setelah itu tidak usah dihitung, mundurlah. Maka penderitaan tidak akan datang. Bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya. Berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya. Oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Penderitaan lahir karena kita merasa tidak meraih sesuatu atau kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita tidak ingin apa-apa dan kita tidak merasa punya apa-apa, ya kita tidak akan kehilangan apa-apa. Maka penderitaan juga tidak akan hadir dalam hidup kita. Ini
perspektifnya Taoisme. Ternyata memang dalam hidup kita, penderitaan itu lebih sering datang karena perilaku kita sendiri. Tidak sekedar karena hal-hal yang ada di sekeliling kita. Tadi saya cerita tentang novelnya Jin Yung. Tiba-tiba saya teringat cerita juga serial, teman-teman mesti akrab. Ini ada hubungannya dengan penderitaan. Tiba-tiba saya ingat, sayangnya slide-nya tidak ada. Jadi kisah tentang perjalanan ke barat. Ya, teman-teman masih ingat ya dengan ceritanya Kera Sakti Sun Gokong. Ini di banyak referensi disebut bahwa cerita perjalanan ke barat itu ya gambaran tentang perjalanan jiwanya manusia. Bagaimana 4 muridnya Biksu Tong ini menggambarkan hambatan-hambatan dalam jiwa manusia yang sering mengganggu, yang sering melahirkan penderitaan. 4 ini kan yang pertama Sun Gokong, yang kedua Patkai, Ju Patkai, yang ketiga Wu Jing, yang asalnya siluman ikan, dan yang keempat kuda putihnya. Ini kan empat muridnya sebenarnya menggambarkan komposisi jiwa dan juga karakter yang sering melahirkan penderitaan kalau tidak dikelola dengan baik. Sun Gokong ini menggambarkan pribadi yang cerdas, terampil, cerdik, tapi sering kebablasan, sering membesarkan dirinya, mengalami superiority complex, merasa bisa mengatasi segalanya. Kadang-kadang tidak panjang pertimbangannya karena dia merasa sudah pintar, sudah cerdik, sudah cerdas. Ini cirinya Sun Gokong, sehingga dia sering kesulitan di sini membanggakan keterampilan dan kecerdikan serta kecerdasannya. Orang yang mengalami seperti ini juga nanti akan banyak mengalami penderitaan. Ya, nanti Sun Gokong kan juga mengalami banyak penderitaan gara-gara ini. Yang kedua Ju Patkai. Kalau Patkai ini simbol pribadi yang fokus pada rasa, perasaan. Sehingga dia nyari enaknya sendiri, ingin nyaman, memanjakan hasrat. Akhirnya apa? Dia mendapat banyak penderitaan dari bapernya dia, dari kemalasannya dia, dari rasa ingin enaknya sendiri. Jadi teman-teman, mungkin ada yang tipe seperti Patkai ini, fokusnya pada perasaan, ingin enak, ingin nyaman. Kadang-kadang terus akhirnya jadi baper, akhirnya ingin enaknya sendiri, sehingga tidak cuma dia menderita, tapi membuat orang menderita. Oke, quote yang paling terkenal dari Patkai kan ya teman-teman hafal ya. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Dia banyak menderita karena perasaannya sendiri. Nah, itu ciri orang tipe ini. Ada tipe ketiga, Wu Jing. Wu Jing ini tipe pribadi yang patuh, kemudian sungguh-sungguh ingin menerjemahkan ideal-ideal, norma-norma, ajaran-ajaran dalam tindakan. Hanya saja tipe ini kalau tidak dikontrol juga sering melahirkan penderitaan. Misalnya jadi tidak mandiri, ada ketergantungan pada otoritas. Jadi kalau yang lain bilang ke utara yang benar, dia ke utara. Yang lain lagi bilang ke selatan yang benar, dia akan ke selatan. Ada lagi kuda putih. Kuda putih ini simbolnya semangat, simbolnya kesetiaan, kekuatan. Tapi biasanya kualitas ini kalau tidak dikontrol dengan baik, melahirkan penderitaan, terburu-buru, tidak peka, mudah terprovokasi, dan lain sebagainya. Jadi ini tiba-tiba saya ingat cerita ini, bahwa
dari cerita ini juga, yang pasti dari tradisi pemikiran timur, kelihatan bahwa ternyata penderitaan itu lahir dari karakter manusianya, bukan dari peristiwa atau lingkungan sekelilingnya.